Jadi orangnya dah perbaiki agama dari atuh dah betul uyup. Kan dari yub dah bedah watu. Maka han jalan. Contoh di Aceh pegak undang-undang tentang syariat Islam. Undang-undang tentang jinayat. Undang-undang kanun tentang urang jeb khamar. Kanun tentang urang kaluar. Kanun tentang urang medina. Ia tu sagai payung hukum, kanunnya payung hukum kun. Sementara di akar bawah hana so perbaiki. Jadi dah pegat dari atuh dah betul uyup hame janggot. Jadi agamanya tumbuh dari bawah. Lagi ibarat bakai kan dari yub timah. Dari yub dari tunah ibadah bercabang ni mencabar meranting sampai raya jaju. Di syariat Islam dengan dari bawah dari rumah-rumah tapu bedah hingga aja ke tabur kampung, kecamatan, kabupaten dan provinsi. Yang baru lahirlah provinsi yang bersyariat. Nya dari atuh dah betul uyup nya ham jalan. Maka orangnya le gagal karena dari atuh betul uyup. Sementara dari uyup hana so pekeng. Maka apa cara ada pekeng syariat dalam kampung melalui pengajian. Hampulain setiap minggu benar pengajian rutin. Kahai ti malam paling kurang 3 minggu. Nya hanjat tabah. Nya nata dari zaman kan turun temurun dari masa indatu danyo, nya tabah amal kebaikan yang yang sangat wajar terpertahankan sampai uronyo. Memang merasa aneh. Nabi kan pegah badal Islam ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Agama Islam ketika muncul masa Nabi gharib, merasa asing. Hantar dengar oleh orang Quraisy, hantar dengar oleh orang musyrik bertanya sehingga haitim beriman ke Nabi, merasa asing. Dan sabar saat ni akan kembali asing. Orangnya tanya ikut buatnya merasa asing mak orang. Enggak gaul lah, macam lah istilah kolot, jadul zaman dulu macam-macam lah istilah. Orang yang hadiri buat. Maka le anak muda haitim jak buat. Karena dianggapnya perakun kolot, dianggapnya menjamun tat. Dianggap ya buatnya hanya tugas urung-urung katuha. Tengok anak muda kan ya buat dia bak warung kopi, bak wifi dia lalu. Jadi sabar saat keberkahan Nabi, agama Islamnya juga akan gharib, merasa asing. Dah contoh orangnya ada kalan. Orangnya urung-urung ya buatnya merasa asing dalam pandangan sebahagian urung. Pula urung-urung Yahudi di kota. Anggap urung hadir bak majlis ilmunya urung yang merasa asing. Kira hana gaul lah, kurang pergaulan. Kuper dalam istilah ini awaknya kun kupernya kurang pergaulan. Dia dianggap tanya hadir majlis ilmu, tanya ya bet, yang anggapnya bu urun Tuhan. Tanya anak muda ana cocok ana gaul sagai ya bet. Yang ini berkah Nabi sayang udu ghariban. Agama Islam tabah sangat tengah akan merasa asing juga. Fatuba lil ghuraba. Maka alangkah berbahagialah orang-orang yang dipandang asing. Ini janji Nabi. Gedanya tak ikut buat walau dalam pandangan orang lain asing, walau dalam pandangan orang lain kurang pergaulan, tapi Nabi ni janji akan mendapat kebahagiaan. Kalau ulang dia persoalan buat baik sagai-sagai tak tinggal, walau nak sebahagian orang anggap hana cocok le dengan zaman, hana cocok le dengan masa ini kan masa modern putih buat. Tinggal tak buka YouTube mentang tak simak bak HP pulang kana HP canggih, nah media sosial. Memang betul untuk terumpa ilmu, menyo yang sampaikannya ilmu yang betul dengan na gure, na sanad, na jenjang karena ilmu agamanya na rinyun di. Berkali Ibnu Mubarak al-isnad minad din. Sandaran itu termasuk sebahagian daripada agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Seandainya agama ini tidak ada isnad, tidak ada sandaran, hana rinyun, maka orang akan ngomong semaunya. Agama narinyun, pun makna narinyun. Ira ni dengar ilmu agama dari long. Long nagure, gurai long nagure, gurainya nagure sampai teruk ke Nabi. Menyo tak sampaikan ilmu agama kan melalui tak terima dari gurai, atau tak baca bab-bab tempat yang hana jelas. Yang gekun hana anak rinyun. Dipakan kepada Ibnu Mubarak, anak rinyun dalam ilmunya termasuk bahagian dari agama. Karena menyohana anak rinyun dalam ilmu, orang akan dipegah puyang galak. Puyang galak yang hawaji pegah tu. Orangnya kanjit bertanya dalam ilmu, hanya dah pegah puyang galak. Karena yang dah pegahnya harus dapat dah dengar.
Pat ni dengar dengku yang dipegahannya hai telung ber bagure. Gure ro nampak ge abut. Nah gure gelam yatehnya nah sampai truk ke nabi gede. Maka dia tanya meruna ilmu bak media sosial. Menyo yang sampaikannya urang yang betul. Maka yang dah terimanya ilmu betul. Miori yang sampaikannya ilmu yang bisa menyesatkan nayo. Kaka tanya menyesatkan. Maka untuk tak dapati ilmu yang ada jalan kebenaran handente merumpak menyotanya belajar melalui HP. Yang kedua, tak belajar melalui HP pahala yang sama dengan hadir majlis ilmu. Karena Nabi al-ajru ala qadrin nasab. Ganjaran pahala itu menurut seberapa besar kerepotan, kesibukan, kepayahan. Makin repot, makin sibuk, makin payah bak tak pubuk kebaikan, makin besar pahala yang dibilih oleh Allah. Jadi menurut yang nasama tungku tabut melalui streaming, belum mengeno nak streaming ngan tajak langsung umnasah atau masjid untuk merumpak ilmu, menyo yang sampaikan ilmunya ilmu yang betul sama ni nonton bak streaming ngan ne hadiri masjid. Tapi adapun pahala han sama beda. Karena Nabi ni pegang al-ajru ala qadrin nasab. Ganjaran pahalanya menurut ukuran kepayahan. Maka hotel Jumaat tanya kesunatkan hotel jak masjid, pergi pilih jalan jauh. Hotel pilih jalan yang lebih bagah truk rumah. Karena semakin le langkah tanya untuk menuju kepada kebaikan, semakin le dicatat amal kebaikan li malaikat. Yang maksud Nabi, ganjaran pahala gebi oleh Allah menurut ukuran kepayahan dan kesukaran bak pubut amal kebaikan tersebut. Maka hantama pahala nebut melalui streaming ngan hadir langsung umnasah atau masjid tetap beda. Maka lumpingat kelahi semangat tanya untuk menghadiri majlis-majlis ilmu yang laginya rupa baik pernah kendur, baik pernah tak tinggalkan walau kai kul ni urang yang kakal le zamannya yang katinggal hana modern le walaupun urang pegah hana modern ni yakini yang kenyan getanya yang dijanjikan oleh Nabi fatuba lil ghuraba mendapat kebahagiaan dan keberuntungan bagi urang-urang yang merasa asing. Jadi rasa asing legop hana pupu, yang penting Allah hana gerasa asing getanya. Kemudian yang keput penuh, kepegah oleh Abu Abbas keadaan hamba yang keput iaitu dalam kondisi bala. Getanya dalam udip sehari-hari hana lepas menyokan tengah tak nikmati nikmat tapi tengah tak hadapi bala. Bala iaitu sebuah keadaan di mana yang tidak menyenangkannya ken bala. Balanya bisa jadi sebagai musibah atau ujian, bisa jadi sebagai hukuman. Pat tak beda. Perkara Syekh Abdul Qadir Jailani, cara beda je. Ketika tertimpa sebuah keadaan yang tidak menyenangkan, katakanlah membalik honda, membalik motor, tutung rumah, gempa, tsunami dan lain-lain sebagainya, kematian, meninggal orang yang tak sayang. Menyongan terjadi balanya membuat hati tanya semakin jauh dengan Allah, mengadu bak manusia hana tingat mengadu bak Allah, hati semakin jauh dengan Allah dan rasa wiswas hati kitanya dan rasa putus asa kitanya semakin meningkat gara-gara terhadapi bala yang hukuman kan bala. Hukuman Allah ke kitanya dan gebi hukuman yang lebih dahsyat di akhirat. Jadi kan ujian. Jadinya masing-masing nerasakan kero. Baik tanya yang nilai gop. Baik dah pegah yang bala kero ke hukuman yang kan ujian. Yang gebi tanya yang nilai gop. Masing-masing introspeksi nilai diri sendiri. Ketika menghadapi sebuah keadaan yang biasa tak kuli tanya yang bala, ne perasa atiron makin jauh Allah. Gara-gara nanyan pu semakin mutamah tinggal sembayang. Gara-gara nanyan semakin ron mengadu bak manusia hana tingat ne, mengadu kepada Allah yang berarti hukuman kan ujian. Karena Allah gebi ujian ke orang yang pupuk ibadat. Maka yang paling berat ujian Nabi. Karena Nabi yang paling tahu Allah. Kemudian aulia, kemudian baru urung-urung saleh yang lain. Makin hambanya dekat kepada Allah, makin kuat ujian.
Ujian ke orang yang nak belajar, nak tamang lam lokalnya ni ujian. Nya jak ikulah hana kaim absen. Gelah hana tapu hana, kok tiba-tiba ikut ujian. Ikut ujian kan kurang nak belajar. Ujian mak ikulah le, ujian mak ikulah ni pujian ke so. Kurang yang nak tamang tiku. Tikulah mamnya mutikulah hana tamang ti urang cabut ke bani pegak ujian. Menasya Allah, Allah gebi ujian ke hamba yang taat, kan hamba maksiat. Hamba yang selalu dalam dosa, nyan golem tente ujian. Di cara kalian di kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, ketika terhadapi situasi yang lagi nyan, tak perasa ba atiro, pu makin membuat tanyo jiuh dengan Allah, nya makin membuat jiuh nyan hukuman kan ujian. Tanda ujian ngan gara-gara gebi balanyan semakin tersadar katanya nya berokon ana sembayang, uronyo kaidang sembayang. Nya berokon handam tong masjid, uronyo katong ngan masjid. Nya berokon danyo biasa mengadu buat manusia, uronyo hanali ta mengadu buat manusia. Ta melapor pu kebutuhan danyo kepada Allah. Nyan ujian kan cobaan. Yang tanda beda antara ujian dengan cobaan. Kemudian pakan danyo hanggebi harap kepada selain Allah. Karena dia pegah oleh Imam Syafi'i, menyogetannya makin tergantung harapan kepada manusia, Allah cemburu Allah. Yang Imam Syafi'i pegah, ketika Allah cemburu, Allah akan hukum katanya supaya yang tak inginnya berbaik teruk. Watih hana teruk, hana tepat mengadu lain, ujung-ujung kakak mengadu pada Allah. Maka orang yang berat menggantungkan harapan kepada manusia semakin jauh dari harapan yang kebiasaan dah kalian. Maka Nabi Alim Syafi'i yang semakin kamu menggantungkan harapan kepada Allah, Allah akan merasakan kekecewaan pada dirimu. Apa tujuan Allah merasakan kekecewaan kepada katanya? Allah gebi rasa kecewa kepada katanya agar katanya kembali dan hanya berharap kepada Allah. Oteh hana datang berharap li, tak pegah bangan bahai bantu, tak pegah baul lain bahai bantu yang nam tamah runyam. Hak roi broken thiro urung depu, ara ino kalero. Hak roi lehero kam tamah kajit 7 ro urung depu. Kena bu Allah ai kau pegah tepat li mengadu ba Allah. Ternyata Allah juga mencemburui katanya hamba menyo sering tak mengadu ba yang kan Allah. Sama lagi kepegang dalam hikam, watena sira urang hana geterimang doa li Allah, golom tente karena Allah hana sayang urangnya. Bisa jadi Allah karena rindu kepada suara urangnya. Dalam sebuah hadis kudusi ni pegah li Nabi, ketika Jibril nekun ba Allah, wahai Allah, hamba ro nekai mendoa kan nijuk gede kahe ilake tabi. Itu oleh Allah bah menan gede long galak long dengar suara ji. Nyo kalunjuk hai tim ne alin, nyo kalunjuk hai tim lakeli. Lagi kitanya biasa ada perkara nek mi kana. Yang gambaran contoh ji. Kena ada perkara nek mi tapi ayam kun tajuk le bombon, bangkai cok dah tarik. Kan gedot le lima atau lenek baik perkara nek mi kan kajuk ju kupu ka ayam. Tak seut galak lu berkaru, galak lu mata ikli, galak lu mata melake. Yang kemudian Allah dengan makhluk. Nyalah hikam ni pegah. Jadi Allah kadang-kadang hana gepetruk pu yang katanya lake karena senang kepada suara katanya. Dan beni yakin pu mantang doa yang terlake kepada Allah geterima. Cara terima Allah na leboh. Ada kala pu yang terlake nya 100% gebi. Ada kala geduka toh yang gad dalam ilmu Allah. Nyalang ilmu Allah hanagat kebiatannya semakin membuat tanya jauh daripada ibadat, gegantung oleh Allah. Ada kala yang kelek gekubah roh akhirat. Kerana dalam ceritanya tira orang yang amal kebaikan dengan anak tak le, tapi roh akhirat gekalan luar biasa balasan Allah yang cukup jai. Sehingga hirun ketanya yang pandai dum. Nak ingat otai dunia sabi kam doa nalung bi kan Allah. Yang hanalung bi atau kalake otai dunia yang kian roh akhirat kau kubah. Nasira runtut ketika dalam syurga tengah duduk dalam syurga kekalan bintih syurga na yang kagadah nak batas sini. Ketanya yang bahkan ka bolong. Otai dunia berat tak kalake.
dia nalung bi sabe-sabe ka desak hingga longjuk hingga orang akhirat ka berkurang. Maka harus tayakini lagi tanya orang yang beriman ketika Allah hana gebi puyang talake dalam doa kan tanda Allah hana sayang ke katanya. Karena cara Allah gebi nalhe ada kala gebi puan talake, ada kala getukar dengan yang lain atau gepeji bala atau gekubah orang akhirat. Dan melake atau berdoanya kan sebab untuk gebi. Menyana orang awam gepahami Allah hana gebi karena hana talake nyan karena kurang mufhum tentang Allah. Yang geberah dalam tasawuf. Ina coba anda fikir pajan nata mirana setiap waktu ni laki ya Allah Nabi long satu butruk rumah ku. Ya Allah Nabi long satu ku tarik nafas. Ya Allah Nabi long intik tak ku sehingga bengah tak budah pemantau na nafas. Hana tak laki kan? Hana. Tapi nak gebi le Allah. Gebi. Dum mata yang hana laki gebi. Yang membuktikan berarti mendoanya kan syarat untuk gebi. Mana orang yang fahami bahawa mendoanya syarat untuk gebi, yang berarti hana muturi dengan Allah dalam menganggap, hana geturi Allah. Salah cukup je Allah gebi nikmat kitanya tanpa talake tanpa ada mendoa. Maka gepegah dalam kitab mendoanya untuk menampakkan tanya butuh kepada Allah. Mendoanya untuk menjalankan perintah Allah ud'uni astajib lakum. Kan mendoanya syarat untuk gebi. Karena letak yang gebi oleh Allah yang kan melalui doa. Dia balik salah pemahaman. Kemudian dalam terhadapi bala, Allah dituntut bak kitanya untuk tahambakan diri kepada Allah. Gimana cara tahambakan diri kepada Allah dalam kondisi bala? Itu dengan cara ridha dan bersabar. Ridha dengan pu yang Allah berikan dan bersabar. Karena ni dalam hadis riwayat Tabrani. Kadang-kadang Allah genebi sabah derajat yang tinggi kepada sirah hamba. Dipersiap di Allah dalam syurga. Ketika hambanya hana mampu dicapai derajat yang tingginya melalui ibadat dan amal kebaikan, Allah akan gebi bala kepada hamba tersebut sehingga dengan kesabaran dari bala tersebut dia akan mampu mendapatkan posisi atau derajat yang tingginya. Bahkan karena ibadat tanya hana luput daripada ria dan ujub. Itanya hak ibadat lagi Imam Ahmad bin Hanbal sembahyang tip malam lir 2 rakaat. Itanya hak ibadat dan sembahyang lagi para aulia Allah dalam keadaan tengah sakit, tengah dek anak pajabu mura-ura, kegantung bata bak perut untuk pergi ibadat. Dalam kondisi badan tinggal tulang tok pergi ibadat, nah payah ke senumpang bak kaya untuk mengaik ke rukuk, mengaik ke deng, mengaik ke sujud ke Allah. Tengok ada pupuk lagi kan. Beo sakit ke hana tak ibadat le. Padahal salah satu penyebab su'ul khatimah. Tasiro imam daripada zuriat Rasul nak pegah, jangan sekali-kali ketika tanya dalam kondisi sakit tak tinggal sembahyang. Karena tinggal sembahyang yang salah satu penyebab su'ul khatimah. Orangnya le tak kalah urung rumah sakit hana sembahyang tu. Hai lah saya kaza dia pulih. Padahal kewajiban dalam fikih hana gugur. Selama ketanya mentang nak kesadaran, tetap kewajiban sembahyang. Cara ji hak dangdu, hak du, tirai syarah pijut. Selama mentang sadar, golem pertama ulang ruang ICU, tetap kewajiban sembahyang hana gugur. Orangnya 3 minggu rumah sakit, gara-gara diimpus, 3 minggu hana sembahyang. Mentang umur kajut. Ni hana le umur bakri. Makanya salah satu penyebab su'ul khatimah. Walaupun dalam kondisi sakit sekalipun, hanya tak tinggal sembahyang. Tamuruno, tamugure, tajak batungku, tamuruno cara tayamum. Menyo sakit, tanya hana mungkin tu pakai i. Cara wudu watena, dipakai perban bak jaro, kiban cara. Tak tena buat pengajian, tak tanya batungku. Supaya waktu saat dalam kondisi sakit, di rumah sakit, kata tengok jalani ibadat. Jadi baik lena usaha untuk tinggal sembahyang dalam kondisi sakit. Orangnya oleh dah kalah masyarakat dengan bangga tak kebeo, hana sembahyang le je. Nyo nak abut ente berah tak kata alam ente. Hana abut, kalau sama sekali je hana kata. Yang baik nale yang lagi-lagi nyan. Jadi pakan lagi tanya payah tak sabar dalam terhadapi pu yang Allah berikan ke kitanya. Karena bunuh kadang-kadang Allah bersiap sebuah tempat yang tinggi, han mungkin tak capai tempatnya melalui ibadat, tapi mungkin tak capai melalui sabar. Karena heboh amalan
yang gebalah oleh Allah hana satu dumna le balasan kecuali dera Allah. Yang pertama sabar, yang kedua memberi maaf kepada orang lain, yang ketiga puasa. Puasa termasuk ibadat yang tudum dumna le ganjaran pahala Allah yang tudum, lain hana tahu tudum. Alian sabar kan cit, menancit memberi maaf kepada orang lainnya. Memang but yang hek dah pubuk mendum. Pemaaf dosa gap hek tu. Pulamnya orangnya sakiti katanya. Ipu but yang menyakiti katanya. Tapi menyontuk tak pemaaf yang tak apa perbuatan yang sangat sulit. Tapi ketika katanya mampu tak pemaaf orang yang pubut perbuatan jahat katanya, yang Allah gebi balasan yang berlipat ganda yang hana satu dumna le kecuali dera Allah. Nah, salah satu sahabat Nabi yang bernama Abu Damdam. Abu Damdam gejamin syurga oleh Rasul gara-gara pemaaf dosa gop. Pernah Nabi nekun dalam pengajian, dalam duduk dengan sahabat, nekun oleh Nabi nyo siatu akan tamang salah satu penghuni surga dari arah pintu Ratnan. Kebetulan dia tamang Abu Damdam. Abu Damdamnya sira petani yang bekerja bak kebun gop. Sira-sira kerja bak kebun gop, hana kebun ro yang upah kerja bak gop. Tapi ketika tamang dia sembahyang sampai hadir sembahyang jemaah bersama Nabi. Jadi Nabi yang mentaudib ni janji Abu Damdamnya mendapat surga. Sampai Nabi ni pegah bak sahabat, nya siatir akan tamang dak pintu Ratnan salah sira penghuni surga. Waktu ni ke lagi Nabi sahabat berbisik-bisik. Kun sebahagian sahabat sang Abu Bakar, kun sebahagian sahabat lain kun sang Umar, kun sahabat lain Utsman, kun sahabat lain sang Ali. Bantruk ke Abu Damdam, sira sahabat Nabi petani miskin yang sehari-hari yang bekerja bak kebun orang lain. Jadi sahabat sangat mungkin kebetulan ro getamang Ratnan tangkeng yang maksud Nabi. Man para sahabat kan jadi kebiasaan urunyan pu yang sampaikan oleh Nabi hana le tu manyang gedengar. Pu yang sampaikan oleh Nabi sahabatnya biasa sami'na wa ta'na, kamu dengar dan kamu taat. Hana kita yang paken, hana kita yang pejit meno, paken hamadih. Yang para sahabat kebiasaan urunyan waktu udip dengan Nabi salah satu adab dan akhlak hana tak gak temayang bakan-bakan dengan Nabi. Alam singgah ni ulang-ulang ni Nabi ni berahnya siatu akan tamang rak pintu Ratnan salah sira daripada penghuni surga. Ketika tamang Abu Damdam lah murung baro. Kun sahabat lain tangnya kebetulan ni kan biasa dua warga kebetulan wah. Berah sebagian sahabat pandai kebetulan dong kedua warga baru pigaknya ronyo pigaknya. Haina je dua warga kebetulan. Kemudian uro keleh gulang lam ni Nabi pegah lam matayan. Sehingga kun sahabat nyo ha mungkin le kebetulan masa kalele lele go kebetulan. Sehingga muduk sahabat na pada umrah otenyan guutus Saidina Ali. Bahasa riwayatkan Saidina Ali Abdullah bin Umar guutus gu ya'lum pu amalan Abu Damdam sehingga li Nabi gejamin Abu Damdam salah sira penghuni surga. Cara gu ya'lum truk pada rumah Abu Damdam pegah tit nyelung nak karu di rumah ngaurinam hanjit lung woi le. Pu ejit lu numpang lung rumah ro nasihat pada malam dengan. Itu oleh Abu Damdam hai rumah lung lagi yang keadaan menyajit nedu hana keberatan hana masalah silakan mah. Keadaan ke lagi yang genaro ya padanya. Hana masalah penting saya dapat perubah rung. Perubah terung dan malam ni sahabatnya ngepura-pura tengut. Gena lumpu amalan ke pubut dia Abu Damdam. Tegalan Abu Damdam ke kira hana ibadat gebedah sagai watai truk watai tahajud menjelang kena subuh lah teman subuh ke biasa. Hana amalan yang lebih lain. Punah baca Quran kadang man 3 tamat nanti malamnya hana. Ge je lagi orang lain Hana malam kedua bilangian malam keleh bilangian. Sampai duduk jujur oleh sahabatnya yang bebut nah ilung hana karu dengan orang di rumah. Cuma long berah alasan merasa mengan Nabi dan marmoron nasihat. Yang bebut long gutuh oleh sahabat Rasul yang lain, giwa lum ron pu amalan sehingga Rasul gejamin surga keron. Kata oleh Abu Damdam amalan long kepu yang kan kalang nak hana yang lebih. Mambakan cid Rasulullah gejamin surga keron. Oh mungkin nasipu ya handuh nekalon. Ilung menjelang long ne lulaki rabbi Allah ya Allah bina orang yang khianat kelong. Bina orang yang pegah kelong melikat gunjing long mupat kelong fitnah kelong.
Memandum ni pemaah dosa urangnya Allah. Nyan yang tip malam lu laki tapi Allah. Yang kan amalan Abu Damdam. Amalan Abu Damdam tip malam gena gelake ba Allah berupa maah bina urang yang sakiti ke gayam. Nyan amalan yang sangat kecil, hana pernah dibedah penyakit ria, hana pernah dibedah penyakit ujub, hanya Allah dan gotnyan yang tepu. Yang kian mendapat nilai yang cukup raya dari Allah. Maka amalan yang tak anggap li kitanya hebat, dalam pandangan Allah hana hebat li. Amalan yang tak anggap sepele li kitanya, dalam pandangan Allah luar biasa. Maka han gebi ujub, salah satu bentuk ujub menganggap amal yang tak pubutnya hebat, yang ujub bukan. Idanya biasa yang tak anggap amal hebat, amal yang le tibik belanja. Itu lagi yang umrah, haji kerana le butuh belanja, yang amalan hebat tak anggap. Bisa-bisa dalam pandangan Allah hana hebat le. Le dagalan aulia-aulia Allah merumpak martabat makam yang tinggi di sisi Allah gara-gara amal yang sepele. Nah aulia Allah yang bernama Asyibli merumpak ridha Allah leh meninggai, gelempo lengan dengan pura merumpak ridha Allah kan gara-gara ibadat sembahyang, kan gara-gara ibadat puasa, kan gara-gara ibadat umrah dan haji, gara-gara lembu selamat anak mi ya bak tabuh malam. Bak tabuh malam tengah sejuk, anak mi yang karap mati mekip-kip tengah sejuk gecok ke pasal dalam baju jubah katnya. Sehingga anak mi nya hana jadi, anak mi hana jadi mati. Mi yang mi ong ke anak mi. Jadi amalan yang cukup sepele, tapi karena hana rasa ujub dan ria, ngenyan merumpak rahmat dan ridha Allah. Nah aulia lain yang bernama Bishar Al-Hafi merumpak rahmat dari Allah sehingga agaknya jut ke salah sira aulia Allah gara-gara ge peselamat tulisan bismillah. Bak gejak ge kalon tulisan bismillah metik bak tanah. Ge tepu nyan tulisan mulia gecok, ge blow minyak wangi kedai, ge semprot minyak wangi bak tulisan bismillah, ge kubah bak tempat yang manyang. Sehingga pada sabah malam ge lempor di sira urang saleh kayak pegah siat bak sipulan. Ijih kai peharum nama long peharum nama ji. Ijih kai pe ijaga nama long jaga nama ji. Terkejut urang saleh yan, ha mungkin. Lagi surah bunuh ha mungkin. Karena yang gedepu oleh orang saleh rumahnya rumah mambuk. Pandai mungkin lang lempolong tiba-tiba na datang semacam ilham atau wahyu, ilham kan, giak pegah bak urang rumahnya bahwa Allah kage peharum urangnya gara-gara peharum nama Allah. Ha mungkin. Tengah ge bedah urang saleh yang ge sembahyang 2 rakaat ge ihlam. Belempor lam kata. Hingga tok lega lempor, bedah gejak tiba urang rumahnya. Giak pegah. Allah kage harum nama ron gara-gara ron peharum nama Allah. Allah jaga nama ron gara-gara ron jaga nama Allah. Yang padahal perbuatan kebaikan yang sepele. Kan but yang rayuk taat, cuma ge berselamat bismillah saja. Maka lah agama hang gebi anggap remeh but kebaikan walau sekecil apapun. Karena bisa jadi dengan but kebaikan yang kecilnya ngan nyandanya merumpak rahmat Allah. Sebab Allah gesam ridha Allah ke manusia ke hamba hana ge pegah bak but pu ridha. Bisa jadi bak but yang ubud. Dalam tentai sama. Perbandingan ke Ibrahim Ghazali dalam kitab lagi tanya hadiri bak kanduri. Tanya sabo kampung gerung-gerungnya na urang sirtuh, tajak bak sabo kauri. Yang senang ke makanan bak kauri na sama dengan sirtuh. Galam. Nya urang ka kenang darah tinggi, tega si kameng, lagi musuh ke. Yang senang yang kekuah gulai. Malai orang yang mentang muda-muda, mentang darah seum, tega si kamengnya yang senang. Mamnya orang kat trip di Jakarta nak tengok kampung, tega kuah pelik senang. Menurut orang kan. Menurut orang. Menancit ridha Allah ke hamba, beda-beda. Kalau dentai Allah ridha ke ron, lagi yang geridha kelung. Bisa jadi geridha kelung buat amalan gara-gara sering masa berbaik dengan orang tetangga, ridha kun lain gara-gara buat yang lain lam. Maka karena hana tepat ridha Allah, giyu ridha giyu pubut ubena amal kebaikan walau sekecil apapun, walau tak anggap lidahnya yang amal kebaikan yang sepele. Kemudian termasuk yang gesam ni Allah lam marah. Marah Allah hana gepejelah bakbut maksiat tah bungih Allah. Bisa jadi Allah bungih ke sira hamba kan bakbut maksiat yang raya. Bak kadang-kadang pernah gesakiti saudara yang sesama Islam. Nggara-garanya kadang-kadang bungih Allah.
Maka hikmat ji supaya memandum getanyo tak pejiuh pu mantang yang berdosa, karena bisa jadi bak bud dosanya bengeh Allah. Kemudian gesom pangkat wilayah, pangkat wali. Hana ge penyata walinyo bak soidu. Bisa jadi bak urang yang hana tersangka wali gak nyan wali. Bak urang yang kata hoi wali dalam dentewa wali. Awak ben bina wali ben. Jadi dalam dente yang kata hoi wali nyan wali. Bisa jadi yang hana tersangka wali nyan yang wali. Nah cerita waktu masa Sultan Murad. Masa Sultan Muradnya waktu malam dia wet kampung. Gekalan tu siro manusia tergeletak bak binih jalan kan meninggal. Le urang kampung hana sau perumun. Ge angkat le Sultan Murad ge hoi pegawai, citanya 4 alamat rumah. Ge intat tu jenazah yang katitik binih jalannya nu rumah. Menantu rumah ge keun le urina ngak nyan berbahagia ron wahai waliullah. Tanya le Sultan Murad, pakan ni hoi waliullah ke urangnya tanya. Sedangkan le urang kampung hana sau perumun jenazah gak nyan. Hana sau tim semano musabut hana sau tim. Ge pegah le urinang. Pegah le urinang suami long tip malam gejak bak tempat pelacuran. Ge tanyang bak pelacur padum sewaro ke si malam. Nyopak peng malamnya baik kata menggerja. Gejak bak toko yang mekat minuman arak. Geblau bina peng yang na gemiliki arak yang na bak arak. Tok rumah ge play lang wese. Nyan but la kolong tip malam. Leh ge pupuk ge keun ya Allah. Nyo malamnya long kalong pukurung maksiat hambaron. Dengan long bayah peng ke pelacur hana le mezina malamnya. Dengan long blow minuman arak kabeh lang kedai nyan kabeh long blow lelong hana pui blow le hambaron yang lain. Nyan tip malam ge puput. Le orang kampung kana yang ge lahir, ge gaknya ge blow minuman arak menceregen-ceregen ge tiji rumah. Kalau ngak yang gejak pada tempat pelacuran. Urang yang dihukum secara lahir sehingga waktu meninggal hana perumun jenazah. Padahal waliullah. Yang magaji hanggebi anggap remeh urang lain. Walau tak secara lahir gaknya urang kan urang taat, tak secara lahir gaknya ke urang god. Karena bisa jadi nyan waliullah. Lagi cerita benar. Gejak pada tempat pelacuran kang giat melacur. Gejuk peng sangai malamnya baik kata mang kerja, malamnya baik kata terima urang lain. Kah padung belai peng 4 cak peng maklum kun. Jadi supaya urang baik napui belau arak, ge belau arak legak nyan mendung. Geru lah mesti. Di kan untuk gejek gaknya. Tapi urang yai secara lahir. Makanya hanya tahu hukum urang secara lahir. Karena bisa jadi urang yang tanggap gad lidahnya kadang-kadang dalam ilmu Allah dalam dentegat. Orang yang tak anggap buruk lidahnya justru sebalik ji dalam ilmu Allah. Maka ji kembali ke persoalan meno, kitanya dalam tajalani udip tamat kunci yang kali kepegahnya. Pukuh dalam kondisi taat kitanya pi selalu menjalankan ibadat kepada Allah. Dalam kondisi maksiat kitanya pi beribadat kepada Allah dengan cara istighfar dan bertaubat. Dalam kondisi taat pun laginya, dalam kondisi nikmat laginya, dalam kondisi bala pun laginya. Nyo laginya tajalani konsep udip danyo. Mudah-mudahan setiap wate yang terlewati selalu dalam kebaikan, hana yang terlewatkan. Maka karena setiap wate yang terlewati selalu dalam kebaikan, tak awali hari-hari kitanya dengan meniatkan kebaikan. Dipegah dalam Ihya al-Imam Ghazali, Allah kadang-kadang nebi sesuatu kepada hamba pada niatnya yang mana Allah hana neberi pada amal. Karena amal kadang-kadang ibadah penyakit ria, tapi niat dalam tente nari ria hana ada pubut. Maka karenanya setiap hari tanya pehat benar dan niat kebaikan. Pegah Imam Ahmad bin Hanbal inwil khaira. Fa innaka ma nawaital khaira fa innaka fil khairi ma nawaital khaira. Niatlah kebaikan. Sesungguhnya kamu dalam kebaikan selama kamu meniatkan kebaikan. Inti ji lam tajalani udip fi ura-ura paling tidak benar niat kitanya untuk melakukan kebaikan walau hana sempat tak buat. Mesti neneknya tinggal bunga aku nak sedekahkan yatim. Mananya katua dan nampak buat. Hana masalah, yang penting niat. Karena salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad gebi balasan dengan tanit tu. Maka nah hadis dia niatul mukmin khairun min amali.
niat orang mukmin lebih hebat daripada amal. Apa makna? Kan waktu kali kita mau waktu subuh untuk niat mata nak bayar sembahyang, ke benar? Makna niat orang mukmin lebih hebat daripada beramal. Amal kadang-kadang bisa mendatangkan ujub dan ria. Tapi niat kalau tentu. Amal menan berakhir le tapubut hanale dalam kebaikan. Tapi niat tapi dalam kebaikan. Ira niatnya untuk bulan Ramadannya niat mukauri mansi bulan penuh. Yang mulai dari malam niatnya sampai tamang bulan Ramadan tapi dalam kebaikan boleh tapi dalam kebaikan. Punya amal menali tapubut selesai hanale. Yang ini maksud Nabi niat orang beriman lebih hebat daripada amal. Maka karenanya tajalani udip ura-ura kitanya selalu taniat kebaikan walau hana sempat dapu buat. Baik taniat kejahatan. Tandanya mu buat kejahatan dan buat dosa betul-betul terlanjur. Karena menyerta buat kejahatan karena terlanjur harapan ke pemaaf dalam taubat kepada Allah lebih raya ketimbang buat yang tak sengaja dan tamu konsep pubrut dari awaikan. Idanya balik. Idanya buat kejahatan yang tak konsep, tak rencana. Buat kebaikan kebetulan. Iwan contoh kebetulan. Batas kita engkau imum. Pas kita engkau imum masjid. Kayazan. Hana mangat tapi di Honda ada tubi karena kayazan atau kai kamat. Aku dah semuanya maaf. Yang kebetulan kun. Hana berencana. Si hana rencana dengan semuanya maaf. Mang kebetulan karena perletat dengan tungku imum. Lepuna masalah dan berdepat. Jadi karena kayazan kebetulan kai kamat. Hana mangat ada tubi aja. Yang kun pubuk kebaikan karena kebetulan. Menyebut kejahatan dah rencana. Tak rencana dari awaikan. Yang balik. Yang teruji dalam dajalani udip, buat kejahatan karena terlanjur, baik karena rencana, buat kebaikan sebalik je, karena tak rencana, walau nak sempat terpubun. Boleh kah? Yang mudah-mudahan pandangan dari Long tentang kibancara kitanya terhadapi masa dan wate, yang mana wate yang salah satu nikmat daripada Allah yang cukup raya. Nabi kepada kitanya baik tak sia-siakan, tak manfaatkan watenya, betul-betul tak pergunakan bak jalan kebaikan. Karena berkata ulama tasawuf, al waktu kasif ilam taqta'hu qata'aka. Waktu itu laksana pedang, jika kamu tidak memotongnya, niscaya dia akan memotong kamu. Jadi baik sampai watenya ipu sia-sia kitanya, hana bisa dacok manfaat, minyo kitanya hana tak manfaatkan wate untuk bak tempat kebaikan. Pulamnya kitanya kaitan umur 40. Karena ni perah dalam sebuah hadis dari Nabi, umur 40-nya adalah umur di mana seseorang manusia sudah dekat masa panen. Ya abnai arba'in, wahai anak yang umur 40 tahun, kad dana hasaduh, sungguh telah dekatlah masa panen. Tanya kata dengan masa panen, pukul yang dah panen yang pada esok atau pada yang masa. Dalam sebuah hadis ni pegah, man balagha umuruhu arba'ina sanah walam yaghlib khairuhu syarrahu falyatajahat ilan nar. Barang siapa yang umurnya sudah memasuki 40 tahun sementara amal kebaikannya tidak mendominasi ketimbang amal buruknya, maka hendak mempersiap diri untuk menuju ke neraka. Minimal tanya umur ke 40 tahun boleh behla amal kebaikan dengan amal buruk. Baik lebih le amal buruk dengan amal kebaikan. Menyertanya lebih le amal buruk dengan amal kebaikan sementara umur kaitan mau 40 yang kagi persiapkan tempat untuk menuju neraka. Salah satu cara memperbanyak amal kebaikan melalui memperbanyak niat. Karena mungkin tanik robah langsung tak pubut amal kebaikan han sanggup. Tanit ileh. Niat bela niat yang god ketimbang niat yang buruk. Mudah-mudahan dengan le tanit yang godnya Allah akan gesayang, gebi rahmat kitanya dan gebi maunah bantuan dan taufik untuk kitanya mampu lakukan amal kebaikan. Karena dipegah oleh ulama, baik gara-gara haik tak pubut amal kebaikan, hana minta rencana habis. Sebab nak urun tanya bak salah sira ulama alim murid, sogot urang yang gepubut amal kebaikan biasa-biasa mentang, tapi gaknya ngurung kok god hantam depeh ngurung. Ngan sira urang tut gi ibadat cukup 3, tapi ngurung bro. Ngejawab le ulama mandua god. Urang yang god ngan manusia tapi kurang ibadat, bisa jadi gara-gara god dengan manusia Allah gebi rahmat kurangnya
sehingga mampu tingkatkan ibadat. Orang yang selalu kejaga ibadat, berbetak anagat dengan manusia, bisa jadi Allah gebi rahmat kegaknya sehingga agak akhlak dengan manusia. Ya anagat orang gelai, dah orang gelai gaduh nilai gop. Ada orang nilai gop. Atena orang yang yakin ibadat, gekele yang punya ada jam di saat yang ngempurmoh apa dia pakai di orang. Beda ang orang lingkar. Kurang ilmu yang puan ada agak tak kai, agak tak dengan masyarakat ibadat apa? Ke orang gelai, gaduh nilai orang lain. Di mudah-mudahan katanya baik je kurang yang nilai gop, tapi tak nilailah diri sendiri katanya. Mudah-mudahan bu yang sampainya menjadi manfaat kepada pribadi dan menjadi introspeksi kepada diri pribadi dan menjadi manfaat kepada kitanya memandum. Semoga li hasil tabut malamnya mudah-mudahan kitanya nak peningkatan dalam amal kebaikan, paling tidak niat yang terjalani sehari-hari adalah niat kepada kebaikan. Nek no mentang lebih dan kurang lelaki maaf.